times it appears that we're reaching a Yang ditunggu dan dinanti para netizen serta pencinta MotoGP setanah air untuk area pedok sudah mulai dikerjakan pondasi dasarnya serta akan didatangkan di mana konstruksi pedoknya akan mulai didistribusikan di bulan Juli nanti, bosku. Tentunya kita akan melihat kekuatan daripada pagar pembatas atau concrete barrel. Dan kali ini kita dapat melihat juga untuk kekuatannya. Nanti kita akan ulas selanjutnya, bosku. Tetap stay tune di channel ini untuk dapat informasi selengkapnya tentang pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dan sarana pendukung lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Edi Sundoro tentunya akan memandu Anda untuk melihat capaian terkini dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Tentunya di mana saya akan memberikan informasi juga di bagian area pedok di mana nantinya akan terbangun konstruksi pembangunan dan bagaimana bentuk asli daripada bangunan pedok itu tersendiri. Inilah desain final bangunan pedok yang akan menjadi garasinya para kru MotoGP maupun World Superbike. Bangunan pedok ini akan berbentuk modular yang bisa dibongkar pasang yang dikerjakan oleh PT Wika Gedung untuk mendistribusikannya nanti mulai bulan Juli akan didatangkan di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Untuk tidak mengurangi rasa penasaran di mana saya mendapatkan informasi ini, bosku, salah satunya di portal resmi MGPA di Instagramnya, bosku. Bisa dikepoin saja. Pada Selasa 15 Juni tahun 2021, tim MGPA menyambangi pabrik modular Wika Gedung untuk melihat kesiapan bangunan modular untuk infrastruktur di dalam sirkuit Mandalika. Wika Gedung yang nantinya mendukung jalannya event MotoGP Mandalika merupakan partner penyediaan bangunan-bangunan modular yang berkualitas di mana bangunan ini dapat dibongkar pasang dengan cepat. Di mana Wika Gedung di tahap prefabrikasi terdiri dari komponen-komponen material struktur dan finishing yang sudah dipotong sesuai ukuran yang dibutuhkan di pabrik, lalu dirakit di lokasi proyek atau kita sebut sebagai nanti akan dibangun di bagian area pedok di sebelah kiri dari trek lurus, di mana bangunan dengan menggunakan prefab 30 hingga 40% selesai lebih cepat dengan mutu yang terjamin. Tentunya bangunan pedok ini menjadi garasi kru MotoGP maupun World Superbike nantinya, bosku, sudah standar FIM. Selanjutnya kita sudah dapat melihat hasil pengaspalan di area run-off sambungan di tikungan ke-1 yang sudah dilakukan pengaspalan untuk layar pertama, dan selanjutnya kita akan melihat di sini kondisi pengeboran dasar di bagian pondasi untuk grandstand Tribun Presiden yang terus dilakukan pengerjaan untuk pengeboran di 68 titik pengeboran yang akan menjadi penguat pondasi Tribun Presiden, bosku, di mana progres pengerjaan untuk pengeboran terus dilakukan hingga nanti akan dibangun konstruksi pedok yang sangat indah serta menawan untuk para pembesar kenegaraan tentunya. Selain itu, para tim Dorna serta FIM akan berkumpul di lokasi tersebut. Tentunya selanjutnya kita akan melihat kondisi di bagian tikungan kedua yang berbelok ke arah kanan, di mana kita lihat di sini aktivitas para pekerja yang lagi menanamkan area rumput yang belum diselesaikan dan perawatan supaya rumput-rumput itu sadar dari kenyataan yang sudah ditanam di area sirkuit MotoGP Mandalika, bosku. Dan selanjutnya kita sudah melewati area tikungan ketiga yang berbelok ke arah kiri.
Secara nyata kita sudah dapat melihat untuk bagian lintasan dari tikungan keempat menuju tikungan kelima. Di bagian dasar lintasan sudah sangat jelas dan sudah terbagi baik area gravel, run off, terus area innerland maupun outerland service route-nya sudah teraspal, bahkan untuk pagar pembatas sudah diberikan. Secara keseluruhan dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika sudah tampak untuk bagian dasar semuanya ya bosku. Tentu ini menjadi progres yang sangat membuat menyenangkan hati kita. Tentunya di mana harapan kita sirkuit MotoGP Mandalika dapat menyelenggarakan event MotoGP maupun World Superbike. Dengan kondisi pandemi COVID-19, sirkuit MotoGP Mandalika tidak ada hentinya terus melalui pembangunan atau tahap pembangunan yang sudah ditetapkan. Perlu saya sampaikan kembali dan tegaskan, percaya maupun tidak percaya, suka maupun tidak suka, mega proyek nasional di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika, kita sebut seperti itu, merupakan salah satu mega proyek super prioritas yang harus selesai pembangunannya. Tidak ada mangkrak bosku. Ini merupakan mega proyek ambisiusnya Pak Jokowi, di mana di kondisi COVID-19 beliau terus mempertahankan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Semoga saja dengan keberadaan sirkuit MotoGP Mandalika ini, di mana dunia pariwisata di Lombok sudah mati suri kelihatannya, semoga bisa bangkit lagi, semoga bisa hidup. Di mana masa pandemi ini semua perekonomian kita, ya kita ketahui bosku, jangankan kita lihat anak kita bisa bersekolah atau saudara kita bisa bekerja dengan nyaman, terus kehidupan kita serba diatur dengan protokol kesehatan tentunya bosku. Semoga saja bosku dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, segala urusannya dan aktivitasnya di hari ini dapat dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya kita akan lanjut untuk melihat capaian pengerjaan di bagian trek ke-10, dan kali ini kita akan melihat di mana penempatan daripada beton konkret barrel sudah mulai ditempatkan di tikungan ke-11, dan bagaimana rupa, kondisi dan kekuatannya kita akan lihat dan kita akan uji di sini nantinya. Mana pemasangan konkret barrel di bagian area outerland maupun innerland service route yang sudah punya standar FAI. Tentunya juga di mana pabrikasinya juga memberikan salah satu instruktur cara pemasangan yang tepat di bagian outerland maupun innerland service route dari sirkuit MotoGP Mandalika. Dan nantinya kita akan melihat kekuatan daripada material yang digunakan menjadi pagar pembatas di outerland maupun innerland service route dari sirkuit MotoGP Mandalika, dan inilah kekuatannya. When your nightmares turn to real life and the ground's filled up with landmines, we will face it standing side by side. Di mana pagar pembatas yang digunakan di sirkuit MotoGP Mandalika yang sudah berstandar atau bersertifikat FII, tentunya ini menjadi sebuah bukti bahwa sirkuit MotoGP Mandalika merupakan sirkuit yang bertaraf internasional bosku ya. Selanjutnya kita akan melihat aktivitas pengerjaan di bagian tikungan ke-12 yang berbelok ke arah kiri. Kali ini kita sudah dapat melihat di sini bagian area gravelnya yang masih menumpuk, masih belum dilakukan penghamparan. Dan kita lihat untuk bagian lintasannya yang sudah sangat baik pengerjaan, bahkan sudah dilakukan pengaspalan layar pertama baik area outerland, innerland service route, bahkan untuk bagian track lane-nya. Dan beginilah kondisi di bagian tikungan ke-13 yang juga berbelok ke arah kiri, dan untuk tikungan keempat berbelok ke arah kanan yang sangat dekat sekali dengan tikungan ke-13. Untuk area rumput sudah mulai dikerjakan, sudah sangat baik untuk penempatan atau penanaman rumput yang terus dilakukan di bagian tikungan keempat, yang terus dilakukan pengerjaan untuk penanaman rumput bosku.
Kali ini kita sudah melewati area Outerland Service Road di mana dulunya ada bangunan masjid yang sudah dilakukan relokasi. Sekarang sedang dilakukan pembuatan dasar untuk menyambungkan area Outerland Service Road dari tikungan ke-14 menuju tikungan ke-15. Dan nantinya di bagian Innerland Service Road dari trek ke-14 menuju tikungan ke-15, 16 dan 17 akan dilakukan pengaspalan lanjutan untuk bagian Innerlandnya. Sedangkan aktivitas pengerjaan di bagian area gravel dari tikungan ke-15, 16 dan 17 terlihat sudah mulai merata untuk menghamparkan material gravelnya. Dan kali ini kita sudah berada di bagian tikungan ke-17 di mana kali ini kita sudah memutari sirkuit MotoGP Mandalika 4,31 km dengan 17 tikungan untuk melihat capaian pengerjaannya, bosku. Dan beginilah kondisi yang saya dapat sampaikan, di mana informasi untuk pembangunan area pedok dan konstruksi pembangunannya seperti apa bentuknya sudah saya dapat sampaikan, dan kekuatan daripada pagar pembatas sudah saya sampaikan kepada bosku. Semoga menjadi referensi kita untuk tetap semangat untuk mengawal mega proyek nasional ini, di mana sirkuit MotoGP Mandalika akan menjadi salah satu tuan rumah event MotoGP maupun World Superbike nantinya. Dan saya akhiri kata, billahi sabilah fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sundoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi. Get through to you, so what the fuck am I fighting for? What all those rumors true? Or were you trying to get a rise out of me? A rise out of me? Oh, I don't wanna make it all about me again, but I don't even know half the things you said. Do I leave you alone or I leave you alone? So let me know if you gave up hope by now. So let me know if you gave up hope. Do I leave you alone or I leave you alone?